Bismillah walhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Selanjutnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah di dalam kitabnya Iqtida' Shiratal Mustaqim fi mukhalafati ashabil jahim, beliau berkata, "Thumma najid لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف ما أوجب اقتتال طوائف منهم على شفع الإقامة وإيتارها ونحو ذلك وهذا عين المحرم." Kata Syekh Al-Imam Syekhul Islam rahimahullah, kemudian kita dapati di antara umat ini dalam masalah ikhtilaf tanawwu' fi dzalika min al-ikhtilaf, terjadi ikhtilaf ma aujaba iqtital tawaifin minhum, terjadi pertikaian dan perselisihan yang sampai membawa iqtital, peperangan antar kelompok. Tawaif bentuk jamak dari taifah. Padahal masalahnya ala syaf'il iqamati wa itaiha. Masalah menggenapkan qomat atau mengganjilkannya. Yang satu qomatnya Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ala salah ala falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Takbirnya satu. Mengapa? Karena dalil. Rasulullah SAW menyatakan genapkan adzan dan witirkan iqamah. Kata taifah kedua menyatakan salah itu batil. Sesat kalian. Jelas diajarkan dengan lafzan, dibimbing dan diimlakan. Ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Dua kali qad qamatis shalahnya, takbirnya juga dua kali. Kalian tidak mengikuti hadis. Kalian yang tidak mengikuti hadis. Nabi menyatakan witirlah. Terjadilah pertikaian sampai iqtitali tawaif,
Sampai bertikai, bermusuhan, berperang. Kata Syekhul Islam, hadza ainul muharram. Ini intinya perkara yang haram. Yang benar-benar haram, inti keharamannya di sini. Kalau saja mereka mengerti tentang ikhtilaf tanawwu dan ikhtilaf tadad. Kalau saja mereka mengerti adab para salaf dalam perbedaan, niscaya dia akan mengucapkan seperti ucapan seorang alim Ibnu Jubair rahimahullah. Ketika ada seseorang yang menceritakan bahwa aku melihat bintang jatuh tadi malam dan aku tidak dalam keadaan salat. Artinya jangan memuji aku hebat malam-malam sedang bangun malam. Enggak, aku tidak dalam keadaan salat. Ini tawaduknya mereka. Khawatir dipuji dalam keadaan dia tidak mengerjakan. Tetapi aku disengat. Disengat binatang berbisa. Fama sana'ta? Ditanya, apa yang kamu perbuat? Artaqi. Aku minta diruqyah. Apa yang membawamu berbuat seperti itu? Maksudnya apa dalilnya? Masya Allah, lihat pembicaraan dialog salaf. Dikatakan hadithun haddatsana Sya'bi. Aku memakai dalil hadis yang diriwayatkan dari Sya'bi, dari sahabat dari Rasulullah SAW, yang menyatakan la ruqyata illa min ainin aw humah. Enggak ada ruqyah yang sangat mujarab, yang ampuh, kecuali untuk dua ini. Min ainin aw humah. Ain adalah karena mata hasad seseorang. Gak ada sebab-sebab yang bersifat kedokteran, tidak ada. Ketika ada yang hasad melihat begitu, tiba-tiba sakit ya. Ini kalau diruqyah mujarab. Yang kedua humah. Humah itu adalah sakit karena gigitan binatang berbisa, ular atau kalajengking atau sejenisnya. Aku dapat hadis ini, maka aku ruqyah. Aku minta diruqyah. Apa jawaban saudaranya sesama muslim, sama-sama alim? Tidak menyatakan salah kamu, tidak. Menyatakan qad ahsana man intaha ila ma sami'. Sudah bagus seorang yang berhenti pada hadis. Sudah bagus kamu yang mengikuti hadis Sya'bi, sudah bagus. Tetapi aku mendengar hadis lain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membicarakan tentang 70.000 orang yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab. Kemudian beliau berdiri dan masuk ke rumahnya, maka kami berdiskusi, siapa kira-kira mereka yang nikmat seperti itu, mendapatkan jannah tanpa hisab, tanpa azab. Mungkin mereka menebak secara ilmiah. Mungkin mereka yang lahir sudah muslim, tidak seperti kita, mengalami masa-masa jahiliyah. Mungkin lahir dalam keadaan Islam dan sampai matinya tidak pernah berbuat kesyirikan. Kata yang lain, mungkin begini, mungkin begitu. Ketika Nabi datang, bertanya, apa yang kalian bicarakan? Ya Rasulullah, kami membicarakan tentang siapa 70.000 orang itu. Maka Nabi menjawab, 70.000 orang yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab adalah orang-orang yang la yastarqun, tidak meminta diruqyah, tidak memakai pengobatan dengan kai, barakallahu fikum, dan tidak bertatoyur, menganggap sial pada hari-hari atau angka-angka. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Apa maknanya? Maknanya ulama yang alim ini tadi dari kalangan tabi'i ini tahu hadis itu sahih. Hadis Sya'bi tadi sahih, la ruqyata min ainin aw huma. Tetapi sepertinya dia tidak paham kalau meruqyah dengan meminta diruqyah berbeda. Lihat adabnya. Tidak mengatakan kamu salah, menyatakan bagus kamu mengikuti hadis. Sudah bagus. Tapi aku mendengar hadis yang lain bahwa kalau meminta diruqyah tidak boleh.
Tidak masuk 70.000 orang yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab. Unzuru barakallahu fikum. Lihatlah dari sisi adab mereka. Tidak kemudian bertikai habis, kamu sesat, kamu syirik, kamu begini. Enggak. Mengapa? Tahu hadis yang dibawakan sahih. La ruqyata min ainin aw huma. Tetapi diajarkan satu hadis yang menunjukkan dan menjelaskan bahwa ruqyah itu boleh, tetapi kalau meminta di ruqyah makruh. Kalau meminta di ruqyah akan menyebabkan engkau tidak masuk di dalam 70.000 orang yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab. Sehingga mereka yang mendengarnya mudah untuk menerima dalil. Alhamdulillah. Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahi aku ilmu. Aku dapat ilmu dari kamu. Tetapi kalau dia membawakannya dengan pertikaian, dengan bahasa yang kasar, goblok kamu, rukyah itu begitu, ila akhirnya, yang muncul apa? Semangat untuk menentang. Tidak bisa. Hadis ini sahih kok. Terjadilah apa yang dilarang. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Wa hadha ainul muharram, ini inti keharamannya. Wa man lam yablugh hadzal mablagh fatajid katsiran minhum fi qalbihi min al-hawa li ahadi hadhihi al-anwa' wal i'rad 'anil akhar. Dan siapa yang tidak mencapai batas ini tidak sampai iktital, tidak sampai peperangan, enggak. Tetapi kamu dapati katsiran minhum, kebanyakan mereka di hatinya ada hawa nafsu, yaitu kecenderungan hawa nafsu li ahadi hadhil anwa', kecenderungan hawa nafsu kepada salah satu dari jenis-jenis bentuk-bentuk pendapat-pendapat tadi. Wal i'rad, dan semangat hawa nafsu untuk berpaling dari yang lainnya. Ini sering terjadi. Kalau peperangan mungkin jarang terjadi. Tetapi yang ini sering terjadi. Iya Pak, iya. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Masalahnya hawa. Doa ini boleh, yang ini boleh, yang itu boleh. Tapi hawa nafsu menyatakan ini yang benar, itu pokoknya nggak mau saya. Ini hawa nafsu. Padahal kalau niatnya ikhlas mengikuti sunnah, ini juga sunnah. Yang kedua sunnah, yang ketiga juga sunnah. Kenapa harus kamu benci? Maka tidak terjadi pertikaian, tidak terjadi keributan, kecuali karena hawa nafsu, bukan karena perbedaan hadis. Karena perbedaan hadis dengan hadis yang seperti ini tanawwu'. Apa jenisnya? Tanawwu'. Hadis ini sahih, hadis itu sahih. Yang ini boleh, yang itu juga boleh. Kenapa harus bertikai? Kata beliau, kalaupun tidak sampai berperang, menumpahkan darah, paling tidak kalian dapati kebanyakan orang ambisi, pokoknya apa yang saya lakukan yang lebih benar. Disampaikan hadis ini juga sahih. Walaupun sahih, tapi itu enggak begini, enggak begitu. Pokoknya saya yang benar. Awin nahi anhu, atau sebaliknya, atau lebih dari itu, melarang. Bukan hanya menyatakan saya yang lebih benar. Ya walaupun itu boleh, tapi saya tetap lebih benar. Lebih dari itu, menyatakan yang saya kerjakan yang benar, yang kamu kerjakan semuanya batil. Bukankah itu menganggap batil hadis yang sahih secara tidak langsung? Bukankah berarti engkau mencerca dan menyalahkan hadis yang mereka bawa? Padahal hadis-hadisnya hadis-hadis sahih. Ma dakhala bihi fi ma naha anhu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam. Dengan hawa nafsu ini, semangat membela diri, menyalahkan orang lain. Padahal dalam ikhtilaf tanawwu'
menyebabkan dakhala bihi, dia masuk pada apa yang dilarang oleh Nabi. Masuk kepada apa yang dilarang oleh Nabi. Apa yang dilarang oleh Nabi? Ikhtilaf, pertikaian. La takhtalifu. Kilakuma muhsin, la takhtalifu. Semua kalian benar, jangan berselisih. Kama qad yakhtalif, sebagaimana sering terjadi pada masyarakat muslimin yang sama-sama ilmunya pas-pasan. Seperti pertikaian orang buta setelah melihat gajah. Iya, pernah dengar permisalan itu? Yang satu berkata, ternyata gajah itu besar seperti pohon. Seperti batang pohon yang besar. Kata yang satunya, tidak bisa. Gajah itu aku lihat, ini buta semua nih, seperti ular. Yang satu berkata, tidak bisa. Gajah itu seperti cemeti, lecut. Mengapa? Karena megang buntutnya. Oh, begini gajah itu. Yang satu megang belalainya. Oh, gajah itu seperti ular. Yang satu megang kakinya. Seperti batang pohon. Kemudian bertikai, berantem. Kasihan. Buka matamu, lihat baik-baik. Selesai. Baik, apa ungkapan melihat dan buta? Ungkapan ilmu, barakallahu fikum. Orang yang gak punya ilmu seperti orang buta, gak lihat apa-apa. Hadis sekian banyaknya dalam kutubus sittah atau kutubus tis'ah atau lebih dari itu. Di kutub tis'ah atau sittah itu jumlah bukunya. Satu kitabnya bisa berapa jilid. Yang dia tahu cuma 2 hadis. Yang ini juga 2 hadis yang lain. Ya bertikai. Karena ini megang kakinya, ini megang belalainya. Ribut. Buka dulu matamu. Kaji. Pelajari hadis-hadis, pelajari ilmu agama. Tanya kepada para imam-imam, para ulama ahlus sunnah. Akan jelas. Ikhwani fiddin a'azzamullah, kembali kepada kitab. Wa minhu, di antaranya. Ma yakunu kullun minal qawlaini huwa fi ma'nal qawlil akhar. Di antara bentuk-bentuk pertikaian seperti ini, yang ternyata dua-duanya benar, salah satu bentuknya, ma yakunu fi kullin minal qawli fi ma'nal qawlil akhar. Terjadi pada 2 ucapan, yang salah satu dari ucapan itu adalah makna ucapan kedua. Kasihan. Ini berpendapat dengan satu ucapan, ini berpendapat dengan satu ucapan. Ternyata ucapan pertama ini semakna dengan ucapan kedua. Kan lucu. Ini bid'ah, enggak bisa. Ini bukan bid'ah, ini muhdatsah. Ya apa kira-kira? Ya, ketawa kalian, padahal kalian masih santri. Ya. Menunjukkan apa? Bodoh sekali. Yang kamu ucapkan tadi pendapat ini sesungguhnya sama dengan itu. Nggak bisa, pokoknya muhdats. Salah, bukan muhdats, bid'ah. Pertikai. Ya. Padahal ucapan pertama dengan ucapan kedua sama. Semestinya nggak usah ribut. Lakinnal ibaratani mukhtalifan. Tetapi ungkapannya berbeda. Yang saya contohkan contoh yang paling jelas supaya kamu paham. Contoh yang paling jelas muhdats dengan bid'ah. Tetapi bisa jadi ada contoh-contoh lain yang kamu juga mungkin akan nggak ngerti kalau itu sama. Dikira berbeda. Hati-hati. Jangan sampai kita berselisih ternyata pada perkara yang sesungguhnya sama. Kama qad yakhtalifu katsirun minan nasi fi alfadhil hudud. Sebagaimana berselisihnya
Kebanyakan manusia di dalam lafaz hudud, wasiyaghil adillah, dan dalam bentuk-bentuk dalil. Ikhwani fillah azakumullah. Dalam hudud, ini alfaz, dalam cetakan lain ta'rifat, definisi hudud, batasan, definisi. Yang ini berpendapat dengan satu definisi, yang ini berpendapat dengan definisi lain, yang ternyata maknanya sama. Ikhwani fillah azakumullah. Atau pada perkara yang sesungguhnya dua-duanya makna dalam satu lafaz. Salah satu quru, kata yang satu suci, kata yang lain haid. Padahal al-qur'u mengandung makna haid, juga bisa juga ditafsirkan makna tuhur, masa haid dan masa suci. Gimana? Bertikai dalam masalah ini kebodohan. Karena kedua-duanya terkandung dalam makna al-qur'u. Ikhwani fillah azakumullah. Demikian pula lafaz-lafaznya. Apakah lafaz hudud atau lafaz muamalah? Saya beli, saya jual. Salah. Tak boleh begitu. Terus mestinya saya jual barang ini dengan harga sekian. Harus jelas. Ketika saya terima, saya beli barang kamu dengan harga segitu kontan. Harus disebutkan. Ribut antara keduanya. Padahal, kata para ulama, nggak usah ngomong. Udah cukup. Yang penting, kedua-duanya memahami. Satu ya? Uangnya. Ya, selesai. Kenapa harus ribut dalam masalah alfaz? Jual beli memang sudah dipahami, Ustaz. Taib. Itu contoh yang paling jelasnya. Yang mirip dengan itu dan sebagian orang masih kaku adalah masalah pernikahan. Lafadznya harus begini, padahal nggak harus. Lafadznya, kata para ulama, ada ijab, ada qabul. Selesai. Maksudnya ada ijab, ada qabul adalah ada kalimat saya nikahkan kamu dengan anak saya dan sebutkan mahar. Kemudian dia katakan saya terima. Selesai. Gak bisa. Lafadznya harus begini. Dimulai dengan begini. Ditutup dengan begini. Harus ada muqaddimahnya. Harus ada muakhirahnya. Harus ada ribut. Rame. Ini juga sama. Barakallahu fikum. Padahal perbedaannya hanya apa? Hanya at-ta'bir anil musammayat. Hanya ungkapan dan penamaan-penamaan. Ini menyebutnya muhdats. Ini menyebutnya bid'ah. Padahal hakikatnya sama. Ini adalah ismun. Yang ini zulmun. Padahal hakikatnya sama. Yang ini menyatakan baghi. Ila akhirnya. Wa taqsim al-ahkam. Demikian pula pembagian hukum-hukum. Ada berapa pembagian hukum? Wajib, haram, terus sunnah, makruh, mustahab. Salah. Sunnah nggak ada, adanya mustahab. Kata yang lain, keliru kamu, bukan mustahab, mandub. Yang kelas-kelas atas ketawa, yang di bawah nggak ketawa, karena nggak ngerti mandub apa sih Ustaz. Mustahab apa sih? Mustahab ya mandub, mandub ya mustahab. Mustahab dan mandub maknanya sunnah secara hukum, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan nggak apa-apa. 3 istilah, 1 makna. Salasa musammayat, 3 penamaan. Wa haqiqatuhu wahid. Hakikatnya 1.
Kamu benar, kamu benar, kamu benar. Gak usah ribut. Kilakuma muhsin. Kamu berdua benar. Yang bilang mandub benar. Yang bilang mustahab benar. Yang bilang sunnah juga benar. Barakallahu fiikum. Wa ghairi dzalik, dan lain-lainnya. Thumma al-jahlu aw dhulm yahmil ala hamdi ihdal maqalataini wa dhammil akhar. Kemudian karena kebodohan atau karena keboliman membawa orang-orang tadi memuji salah satu pendapat dan mencerca pendapat lain. Padahal dua-duanya sama. Mandub dan mustahab dan sunnah secara hukum sama. Hanya saja al-hawa wal jahl. Karena kebodohan, karena hawa nafsu, karena keboliman, maka terbawa dia untuk memuji yang ini, mencerca yang itu. Pihak lain memuji yang itu, mencerca yang ini. Terjadilah pertikaian. Wahada ainul muharram. Inilah inti keharaman. Ini yang dilarang. Wa minhu, dan diantaranya, ini bentuk ikhtilaf yang sejenis ini adalah ma yakunul ma'nayani ghairaini lakin la yatanafayan. Ghairaini dalam nuskhah lain disebutkan mutaghayyiran. Memang maknanya berbeda. Ini memakai istilah, ini memakai istilah. Maknanya berbeda. Kalau tadi kan maknanya sama. Mustahab dengan mandub sama maknanya. Ini maknanya berbeda. Tetapi tidak saling menafikan, tidak saling bertentangan. Ini bentuk kedua. Ikhtilaf yang tidak perlu sampai pada perselisihan. Perbedaan yang tidak perlu sampai pada keributan adalah ungkapan-ungkapan yang memang maknanya berbeda. Tetapi tidak bertentangan. Fahada qaulun sahih wa hada qaulun sahih. Ucapan orang pertama benar, ucapan orang kedua benar, ungkapan pihak pertama benar, ungkapan pihak kedua benar. Wa in lam yakun ma'na ahaduhuma huwa ma'na al-akhar, walaupun makna yang pertama berbeda dengan makna yang kedua. Wa hadza katsirun minal munaza'ati jiddan, dan ini banyak dalam pertikaian-pertikaian. Jiddan, banyak sekali. Apa contohnya? Yang satu berkata salat itu doa. Yang satu berkata enggak bisa. Salat itu adalah satu ibadah yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Aw hayatun wa qira'atun khassah ila akhirih. Gimana? Ini memang berbeda, tidak sama. Doa maknanya berdoa, tetapi salat lughatan ad-du'a. Wastilahan ibadatun khassah laha hay'atun khassa wa qira'ah khassa yang ibtada'a bit takbir dan diakhiri dengan salam. Ya, apa pertentangannya? Dia mengungkapkan secara istilah, dia mengungkapkan secara lughatan. Selesai. Kenapa harus ribut? Doa, enggak bisa. Bodoh kamu. Barakallahu fikum. Dan masih banyak contoh-contoh yang seperti ini. Bahkan kebanyakan pertikaian-pertikaian masyarakat kaum muslimin biasanya dalam masalah seperti ini. Biasanya. Qala wa minhu, jenis ketiga. Ma yakunu tariqatani masyru'atan. Jenis ketiga, dua-duanya disyariatkan. Berarti beda dengan yang pertama, beda yang kedua. Yang pertama kan maknanya sama, ini maknanya berbeda.
Yang kedua, maknanya berbeda, tapi muaranya satu. Ini enggak, muaranya juga berbeda. Sama sekali berbeda. Tetapi yang ini juga disyariatkan, yang itu juga disyariatkan. Wa rajulun aw qaumun qad salaku hadha at-tariq. Satu orang atau satu kaum menjalani jalan yang ini disyariatkan. Wa akharun, dan yang lain qad salakul ukhra, menjalani jalan yang lain. Wa kilahuma hasan fid din, dan dua-duanya baik dalam agama. Seperti bacaan-bacaan tadi, bacaan rukuk dan sujud. Kata dia, saya membaca dalil sahih subhana rabbiyal a'la dan subhana rabbiyal azim. Tidak bisa. Yang saya baca adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ini sama sekali berbeda. Maknanya berbeda, ungkapannya berbeda, intinya juga berbeda. Tetapi kedua-duanya disyariatkan. Ini juga boleh, ini juga boleh. Maka tidak perlu sampai pada pertikaian dan keributan. Kilakuma muhsin, kata Nabi. Dua-duanya kalian benar. Dua-duanya bagus. Ya. Enggak usah kalian berselisih. Tetapi pada perkara-perkara tadi, al-jahlu awil dhulmu yahmil ala dhammi ihdahuma. Karena kebodohan atau karena kedoliman, akhirnya dipuji yang satu, dicerca yang lain. Yahmil ala dhammi ihdahuma, membawa cercaan kepada salah satunya dan memuji yang lainnya. Wa tafdiluha bila qasdin salih, dan mengutamakan yang satu tanpa tujuan yang baik. Selalu disebut oleh Syekhul Islam dua sebab. Al-jahlu wa dhulmu. Wa ahlahuma murr. Yang paling manisnya pahit. Bodoh juga pahit, apalagi zalim. Apa perbedaannya? Perbedaannya yang satu karena bodohnya mengira hanya ini dalil, gak ada dalil lain. Karena bodohnya, maka dia sikat semua yang lain. Baik. Bacanya baru satu kitab atau satu terjemahan, ringkasan. Bacanya baru 2-3 halaman saja malah. Wah, keras sekali. Ini yang dijuluki dengan Abu Shibrin. Abu Shibrin adalah mereka-mereka yang ilmunya masih ada di jengkal pertama. Yuqal al-ilmu thalathatu ashbah. Ilmu itu ada 3 jengkal. Jengkal pertama dia sombong, jengkal kedua dia tawadhu, jengkal ketiga dia sadar bahwa dirinya belum mengetahui apa-apa. Maka Abu Shibrin ini yang sering banyak masalah. Karena dia hanya membaca 1 halaman, 2 halaman, 1 buku, itu pun terjemahan. Nggak tahu aslinya, Arabnya apa, dia nggak paham. Barakallahu fikum. Akhirnya merasa dirinya paling benar. Seperti katak dalam tempurung. Dia tengok kanan, tengok kiri, ternyata tidak ada yang lain kecuali saya. Saya paling kuasa di sini. Saya paling hebat di sini. Saya paling besar. Kasihan. Kenapa kasihan? Kalau tempurungnya dibuka, dia akan lihat dunia. Jangankan lebih besar dari kamu, lebih besar dari tempurungmu banyak. Ternyata tidak ada apa-apanya, saya ini kecil sekali setelah tempurungnya dibuka. Nah, mereka-mereka yang takabbara, para Abu Shibrin ini, biasanya mereka ini seperti katak dalam tempurung, gak pernah ketemu orang alim, gak pernah ketemu ulama, gak pernah membaca kitab-kitab mereka, sehingga apa yang dia dapatkan itu yang paling benar. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun kesombongan atau keboliman, maksud saya, ini kan 2 penyebabnya. Kebodohan sudah kita contohkan. Dia taunya hanya itu. Sedangkan kedoliman,
Biasanya bukan tidak tahu. Tahu. Oh, ternyata ada ya. Dia tutup kitabnya. Dia lemparkan di punggungnya. Ka'annahum la ya'lamun. Pura-pura tidak tahu. Pura-pura enggak ngerti. Tidak peduli. Apa yang sudah pernah dia baca dan dia tahu, dia lemparkan ke belakang punggungnya. Ka'annahum la ya'lamun. Mereka lemparkan wara'a duhurihim. Ka'annahum la ya'lamun. Tasyabuh dengan siapa? Tasyabuh dengan siapa? Tasyabuh dengan Yahudi. Yahudi tahu Nabi yang akan datang, ciri-cirinya, namanya, turunannya, tahu mereka. Ketika mereka saling berbisik antara pendeta dengan pendeta lainnya dari kalangan Yahudi, huwa. Dijawab yang lainnya, huwa. Apakah dia itu persis seperti yang ada dalam kitab? Iya, memang iya. Diam, jangan bicarakan. Yaktumunal ilma wa hum ya'lamun. Mereka tutupi ilmu dalam keadaan mereka tahu. Zulman, baghyan, wa'uluwa, karena sombong, karena zalim, karena merasa paling tinggi, nggak mau dikalahkan, tutup. Nggak ada itu. Saya sudah cari, nggak ada. Maka orang yang zalim seperti ini memiliki kejelekan di atas kejelekan, di atas kejelekan, di atas kejelekan. Pertama, berdusta. Kedua, berkhianat, mengetahui kebenaran tapi tidak menyampaikan. Ketiga, tasyabbuh dengan Yahudi, menutupi ilmu yang diancam oleh Nabi. Yaktumunal ilma wa hum ya'lamun. Apa ancaman Allah dalam Quran? Orang yang menutupi ilmu. Apa ancaman Rasulullah SAW? Ancamannya, man katama ilman nafi'an. Siapa yang menutupi ilmu yang bermanfaat? Aljamahu bilijamin min nar. Akan dililit dengan lilitan api neraka. Bahkan dalam ayat, yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh semua yang melaknat. Ikhwani fiddina azzakumullah. Betapa kecewanya mereka ketika nanti yaumul qiyamah. Ternyata yang benar yang disalahkan oleh gurunya tadi, yang zalim tadi. Ternyata apa yang dipegangnya adalah salah. Dia akan mengatakan, engkau berkhianat pada kami. Engkau tahu, tapi engkau tidak menyampaikan pada kami. Engkau baca hadisnya, engkau baca riwayatnya, tetapi engkau tidak menyampaikan pada kami. Ini termasuk jenis laknat mereka. Allahumma a'tihim di'faini minan azab. Ya Allah, timpakan pada mereka 2 kali lipat dalam azab. Qala alladziina ittaba'u, berkata orang yang ngikut kepada orang yang ittubi'u. Apa ucapannya? Berlepas diri. Kami berlepas diri dari kalian. Karena diikuti dalam hal yang salah. Maka bodoh juga jelek, zalim lebih jelek lagi. Wa hadzal jahlu wadh-dhulmu yahmil 'ala dhammi ihdahuma aw tafdhilha bila qasdin salih. Kebodohan dan kedoliman inilah yang sering membawa cercaan pada salah satu pendapat tadi yang dua-duanya benar, kemudian mengangkat yang lain bukan dengan tujuan yang saleh. Syekhul Islam rahimahullah alim, sehingga bahasanya pun diatur kalimat demi kalimat. Mengapa ada kalimat bila qasdin saleh? Karena tafdiluha, mengutamakan satu di atas yang lain, kadang-kadang boleh untuk tujuan yang saleh, bukan untuk mencerca. Tapi ini bila qasdin salih. Fakharaja minhu, maka keluar daripadanya tafdil para ulama sebaiknya pakai istilah mustahabbah atau mandubah. Karena sunnah itu memiliki makna yang lebih luas. Walaupun sunnah dipaham, kamu katakan sunnah dalam makna hukum, biar jangan tertukar dengan ini tujuan yang baik. Karena kadang-kadang Nabi menyatakan alaikum bisunnah, atas kalian untuk berpegang dengan sunnah. Apakah dengan makna hukum?
Bukan. Dengan mana semua ajaran Nabi disebut sunnah. Sunnah itu semua ucapan Nabi, perbuatan Nabi, contoh Nabi, yang diajarkan oleh Nabi, semuanya sunnah. Berarti yang wajibnya juga sunnah. Iya. Akan jadi tersamar. Imma pakai istilah mandub, pakai istilah mustahab, atau pakai istilah sunnah diiringi dengan qaid. Sunnah dalam artian hukum. Sunnah dalam artian hukum. Barakallahu fikum. Orang ini mentafdil yang ini, menyalahkan yang itu, atau bukan menyalahkan, mengatakan yang ini mafdul, hanya untuk kejelasan. Tidak mengapa. Biqasdin salih. Maka Syekh berhati-hati rahimahullah, au-tafdiliha, atau mengutamakan salah satunya bila qasdin salih, dengan tanpa tujuan yang baik. Thumma bila ilmin au bila ilmin au bila niyatin wa bila ilmin, atau tanpa ilmu. Ini lebih utama dari ini, tanpa ilmu. Atau tanpa niat dan tanpa ilmu, kedua-duanya. Gak ada niat yang baik, gak ada pula ilmu padanya. Ini karena hawa wal jahal wal dhulm. Hawa nafsu, kebodohan dan keboliman. Sebagaimana yang kita kisahkan tadi, hadis Sya'bi sahih. Tidak ada ruqyah kecuali untuk ain dan humma. Tetapi aku mendengar hadis lain yang menunjukkan lebih baik engkau tidak meminta. Dia tidak disalahkan. Mengapa? Boleh ruqyah. Tapi sebaiknya jangan meminta di ruqyah. Ar-raqi muhsin. Orang yang meruqyah orang baik. Orang yang diruqyah juga gak apa-apa. Tetapi yang meminta di ruqyah, ini yang makruh. Tafdil yang ini memafdulkan yang itu. Barakallahu fikum. Fahadha bi'ilmin, satu. Wa biniyatin salihatin. Wa amma ikhtilafut tabad. Tadi pembahasan ikhtilaf tanawwu'. Sekarang kita masuk ikhtilaf tabad. Amma ikhtilafut tabad fahuwa al-qawlani al-mutanafiyan. Adapun ikhtilaf tabad, ikhtilaf yang bertentangan, adalah dua pendapat yang bertentangan, yang saling menafikan. Imma fil usuli wa imma fil furu'. Dibagi dua juga. Ikhtilaf tabad ada fil usul, ada fil furu'. Ada pada pokok-pokok agama, ada pada cabang-cabangnya. Indal jumhuril ladina yaqulun, bagi jumhur ulama yang berkata al-musib wahid, bahwa kebenaran itu satu. Kebenaran itu satu. La yata'addad. Wa illa faman qala kullu mujtahidin musib. Karena kalau tidak, maka ada juga pendapat lain yang berkata kullu mujtahidin musib. Setiap orang yang berijtihad dia benar. Marrajih. Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Bahwa kebenaran itu satu. Karena kebenaran itu satu, maka kalau ada pendapat yang bertentangan, maka kita akan katakan yang ini benar, yang ini salah. Nggak mungkin benar dua-duanya. Mengapa? Bertentangan. Berbeda dengan yang tanawwu'. Kilakuma muhsin, karena ini juga benar, itu juga benar. Dan kalau dikerjakan yang ini dan yang itu juga bisa. Tetapi kalau tabad, yang ini menyatakan boleh, yang menyatakan tidak boleh. Kalau boleh berarti berarti bukan tidak boleh. Kalau tidak boleh berarti bukan boleh, iya kan? Maka nggak mungkin dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Boleh juga benar, tidak boleh juga benar. Ya nggak mungkin. Mafhum? Baik, pada perkara yang seperti ini, maka barakallahu fikum, kebenaran hanya satu. Yang ini benar, yang ini salah. Tetapi bagi pendapat yang lain berkata kalau itu ijtihad, maka kedua-duanya benar.
Kullu mujtahidin musib. Setiap yang beristihad benar. Ikhwani fillah azakumullah. Setiap orang yang beristihad benar artinya di sisi dari cara beristihadnya. Kalau dia beristihad dengan dalil, beristihad dengan ayat dan hadis, beristihad dengan asar, riwayat-riwayat dari salaf, cara kamu sudah benar. Hasil niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala atas usaha dan istihadnya yang benar. Hasilnya apakah rajih apa marjuh? Itu urusan nomor 2. Cara beristihadnya sudah benar. Maka disebutkan dalam dalil, idza ijtahada al-hakimu fa asab falahu ajrani wa idza ijtahada fa akhta falahu ajrun wahid. Siapa yang beristihad kemudian benar hasil istihadnya, dia dapat 2 pahala. Dan siapa yang beristihad kemudian salah, maka dia mendapatkan 1 pahala. Kok tetap dapat pahala? Karena usahanya sudah benar. Kembali kepada ucapan Ibnu Jubair rahimahullah, qad ahsana man intaha ila ma sami'. Sudah baik kalau engkau mengambil hadis, itu bagus. Karena usahanya sudah benar, yaitu mencari dalil, mencari hadis. Barakallahu fikum. Fa'indahu huwa min babil ikhtilatut tanawwu'. Tetapi kalau mereka berpendapat dua-duanya dibenarkan karena istihadnya benar, berarti jenisnya jenis apa? Jenis ikhtilaf tanawwu'. Bukan ikhtilaf tadad. Karena ini beristihad, ini beristihad. Hasil istihadnya bertentangan. Ini menyatakan boleh, ini menyatakan tidak boleh. Tapi dua-duanya benar. Barakallahu fiikum. Makanya dikatakan jumhur, kebanyakan para ulama bukan begitu bahasanya. Kata Syekhul Islam, jumhur alladzina yaqulun al-musib wahid. Jumhur, kebanyakan para ulama berkata yang benar itu 1. Yang lain salah. Tetapi kalau dua-duanya beristihad, dua-duanya dapat pahala. Yang benar dapat pahala, yang salah dapat pahala. Didukung dengan dalil tadi. Didukung dengan dalil, kalau asab, kata Nabi, apa mana asab? Benar. Falahu ajrani, dapat 2 pahala. Kalau akhta'a, kalau salah, dapat 1. Disebut salah enggak sama Nabi? Akhta'a, disebut salah. Berarti kebenaran tetap 1, sebagaimana kata Syekh Al-Albani dan lain-lainnya, para ulama, bahwa kebenaran itu 1. Bukan kullu mujtahid musib, bukan. Kullu mujtahid musab. Apa bedanya musib dengan musab? Musib dikatakan kullu mujtahid benar. Nabi menyatakan yang 1 benar, yang 1 salah kok. Berarti yang benar kullu mujtahidin musab. Setiap yang beristihad dapat pahala. Jangan dicerca. Karena dua-duanya dapat pahala. Yang 1 2 pahala, yang salah 1 pahala. Sehingga ucapannya yang benar, qad ijtahada rahimahullah, walakin kada wa kada. Mudah-mudahan Allah berikan pahala kepadanya. Fahadal khatb fihi ashad, lianna al-qawlaini yatanafayani. Maka kita berbicara ikhtilaf tadad, maka padanya perkaranya dahsyat. Asyad, yakni lebih dahsyat. Li'anna al-qawlaini yatanafayan, karena 2 pendapat ini saling menafikan. Lakin najid katsiran min haula'i qad yakunu al-qawlu al-batil alladhi ma'a munazi'ihi fihi haqqun ma' aw ma'ahu dalilun yaqtadi haqqan ma' fayadurru al-haqqa fayaruddu al-haqqa fil asl hada kullu hatta yabqa hada mubtilan fil ba'd kama kana al-awwal mubtilan fil asl. Ikhwan fillah azakumullah, kata beliau, kata Syekhul Islam rahimahullah, tetapi kebanyakan
dari mereka. Padanya ada ucapan yang batil, bertentangan dengan lawannya. Tetapi pada pendapatnya ada haqqun ma. Ada kebenaran tertentu di dalamnya. Atau ma'ahu dalilun yaqtadi haqqan ma. Atau bersamanya ada dalil yang mengandung kebenaran tertentu. Karena lawannya jahil atau zalim, karena lawan berbicaranya bodoh atau zalim, akhirnya yaruddul haqqa fil asl. Ada kullu. Maka dia bantah semuanya. Pendapatnya yang salah dia bantah. Tetapi dalilnya yang hak juga dia bantah. Kebenaran yang ada padanya dia bantah. Riwayat yang sahih dikatakan batil. Di mana kesalahannya? Kesalahannya dia dalam keadaan tidak merincikan. Harusnya sebagaimana ucapan tadi, ucapan salaf, hadismu dari Sya'bi benar. Karena tidak salah. Tetapi bukan berarti boleh meminta. Memakai ruqyah boleh, kamu meruqyah boleh, kamu diruqyah boleh. Tetapi kalau meminta ada hadis lain. Itu cara menyelesaikan perselisihan dengan adab dan ilmu, dengan akhlak dan ilmu. Jangan disikat habis sampai kemudian perkara yang hak yang ada padanya juga dianggap batil. Akhirnya tidak mengajarkan ilmu, tetapi justru membuat tambah runyam permasalahan. Kembali pada kitab. Apa kata Syekh? Syekhul Islam rahimahullah. Hatta yabqa hadha mubtilan fi ba'd kama kana al-awwal mubtilan fil asl. Maka biasanya yang terjadi dari pertikaian dua belah pihak kaum muslimin, biasanya yang satu mengandung kebatilan pada sebagiannya, yang satu mengandung kebatilan pada pokoknya. Kama ra'aituhu likatsirin min ahli sunnah, sebagaimana yang aku lihat kebanyakan ahlus sunnah. Kita bicara ahlus sunnah. Mengapa? Karena kalau kita bicara kelompok-kelompok sesat, ikhtilafnya bukan yang dibahas di sini, dibahas nanti antara hak dengan batil. Yang hak adalah ahlus sunnah, yang batil adalah ahlul bid'ah. Nanti ya, pembahasannya. Sebagaimana yang aku lihat pertikaian yang tabad, saling bertentangan, tetapi di tengah-tengah ahlus sunnah, fi masailil qadari was sifati was sahabah, pada masalah takdir, pada masalah sifat, pada masalah sahabah dan lain-lainnya. Biasanya seperti itu yang tadi dibahas. Dia berbicara tentang sesuatu mengandung kebenaran, haqqan ma, tetapi kesan yang muncul kejelekan, kebatilan, maka dibantah oleh ulama yang kedua. Salah kamu, keliru, sahabat itu mulia. Maka akan bisa selesai ketika menyatakan walaupun hadis kamu tadi adalah benar, tapi itu adalah zallatul alim, itu ketergelinciran yang terjadi pada setiap manusia, yakni manusiawi. Para sahabat maksum atau tidak maksum? Tidak maksum. Yang maksum hanya Rasulullah SAW. Sehingga kalau dikumpulkan, ya akan didapat. Sahabat ini tergelincir, sahabat tergelincir. Tetapi apakah boleh kita menggibahi seorang sahabat? Itu masalahnya. Apakah boleh kita menjelekkan sahabat karena kesalahan mereka yang sifatnya manusiawi, yang kemudian taubat daripadanya? Tak boleh.
Barakallahu fikum. Demikian pula pada masalah-masalah lainnya. Sehingga ketika diluruskan, ini riwayatnya benar, tetapi kesimpulanmu salah. Ini ketergelinciran yang sering terjadi. Na'udzubillah. Berbahaya memang. Akan bisa diambil oleh ahlul bid'ah, Syiah Rafidah misalnya, atau yang lainnya. Tanpa sadar mengatakan bahwasanya ini menunjukkan bahwa mereka ini hubbud dunya. Astagfirullah, sahabat bilang hubbud dunya. Sehingga turun dari bukit Uhud untuk mengejar pampasan perang. Kalian berbicara tentang siapa? Pakai adab yang baik. Pada ucapan yang demikian. Maksud saya bainak wa baina rabbak. Maksudmu antara engkau dengan Allah. Tapi lafazmu jelas salah. Ini ikhtilafnya tabad. Tetapi sesungguhnya bisa diselesaikan kalau sama-sama ikhlas karena Allah Ta'ala. Amma ahlul bid'ah fal amru fihim zahir. Adapun ahlul bid'ah, maka perkaranya yang ada pada mereka sangat jelas. Kama ra'aituhu li katsirin minal fuqaha aw li aktsaril mutaakhirin fi masail al-fiqh. Wa kadzalika ra'aitu al-ikhtilaf katsiran baina ba'd al-mutafaqqihin aw mutafaqqihah wa ba'd al-mutasawwifah wa baina firaq al-mutasawwifah wa nadha'iruhu katsirah. Adapun ahlul bid'ah lebih jelas lagi. Sebagaimana aku lihat kebanyakan para fuqaha, yang dimaksud adalah fuqaha yang muta'assib dengan madhabnya. Auli aktsaril mutaakhirin, atau kebanyakan orang belakangan dalam masalah-masalah fikih. Disampaikan dalil, disampaikan hujjah, dilawan dengan ra'yu. Tetapi ini gak masuk akal. Tapi ini gak bisa, gak cocok. Wa kadzalika ra'aitul ikhtilaf katsiran bainal ba'dil mutafaqqihah. Demikian pula yang aku lihat, pertikaian, perselisihan yang sering terjadi di kalangan mutafaqqihah. Mutafaqqihah bukan ulama fikih, tetapi orang-orang yang sok mengerti fikih. Wa ba'dil mutasawwifah, dan sebagian kelompok mutasawwifah. Kalau mutafaqqihah sering memakai ra'yu, kalau mutasawwifah sering memakai perasaan. Ini dalilnya, ini ayatnya, ini hadisnya, dijawab oleh sufi, tapi rasanya gak mungkin deh. Sekejam ini agama, masa rajam gak berperi kemanusiaan, gak mungkin. Itu biasanya orang-orang yang katanya mementingkan hati dan seterusnya. Akhirnya perasaan yang dominan mengalahkan dalil. Yang mutafaqqihah sebaliknya. Bukan perasaan yang mereka unggulkan, tapi akal dan ra'yunya. Tapi menurut saya gak tepat yang begini. Tapi saya pikir ini gak cocok. Ini di zaman sekarang berbeda. Ini para mutaakhirin, orang-orang belakangan. Dalil dilawan dengan ra'yu, dalil dilawan dengan perasaan, dalil dilawan dengan pikirannya sendiri. Terjadilah pertikaian dan perselisihan yang banyak. Wa man ja'alallahu lahu hidayah wa nuran ra'a min hadha ma yatabayyan lahu bihi manfa'ah. Ma jaa fil kitab was sunnah minan nahi an hadza wa asbahihi. Siapa yang Allah jadikan hidayah, siapa yang Allah berikan cahaya, maka dia akan melihat apa yang jelas baginya, yaitu manfaat apa yang telah datang dalam kitab was sunnah
pasti akan berpegang kokoh di atas kitab dan sunnah, yaitu melarang pertikaian dan perselisihan sejenis ini. Kalau sudah ada hujjah, yang jangan dipertentangkan dengan perasaan. Kalau sudah ada dalil, ya jangan dipertentangkan dengan pikiranmu, jangan dipertentangkan dengan ra'yu. La takhtalifu. Wa in kanatil qulubus sahihah tunkir hadha ibtida'an. Walaupun hati yang sahih, hati yang sehat, pasti akan mengingkari di awal pertama. Sudah terasa ini tidak baik. Lakin nurun ala nur, tetapi cahaya fitrah di dalam hatinya yang sehat didukung dengan cahaya ilmu dari Allah, cahaya hidayah, maka semakin terang benderang, enggak akan masuk di dalam pertikaian sejenis ini. Barakallahu fikum. Wa hadzal qismu alladhi sammaynahu ikhtilafut tanawwu' kullu wahidin minal mukhtalifain musib fihi bila taraddud. Hadzal qism yang kita namakan ikhtilaf tanawwu', masing-masing dari dua belah pihak yang bertikai, dua-duanya musib, dua-duanya benar, bila taraddud, nggak ada keraguan. Itu yang tadi dibahas, yang awal dibahas. Lakin dzam waqi'un ala man bagha 'ala al-akhar fi. Tetapi cercaannya disalahkan dalam Quran dan Sunnah terjadi pada apa? Pada orang yang melampaui batas sehingga bertikai. Cercaannya di sisi itu. Kedua belah pihak benar, tetapi cercaannya dari Allah, teguran keras dari Allah dan Rasulnya adalah pada pertikaiannya. Kenapa harus berselisih dan bertikai? Dua-duanya benar. Wa qad dalla al-Qur'an ala hamdi kulli wahidatin min at-ta'ifatain. Telah ditunjukkan dalam Quran atas pujian pada masing-masing dari dua kelompok dalam pertikaian atau dalam perbedaan yang seperti ini. Idza lam yahsul baghyun, kalau tidak terjadi al-baghi, melampaui batas, zalim, berlebihan ila akhirnya. Kalau tidak terjadi seperti ini, dipuji kedua-duanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama fi qaulihi, sebagaimana Allah berfirman, ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa biidznillah. Apa yang kalian tebang dari batang-batang pohon korma, atau apa yang kalian biarkan tegak tanpa ditebang atas pokok-pokoknya, semuanya dengan izin Allah. Semuanya dengan izin boleh. Ditebang silahkan, tidak ditebang juga nggak apa-apa. Baik, kita jelaskan bahwa ketika Rasulullah dan para sahabatnya mengepung benteng Yahudi, mereka terkepung. Dan mereka dalam keadaan memiliki bahan makan terbatas. Sehingga dengan kepungan tadi beberapa hari makanan akan habis. Sedangkan kebun-kebun mereka di luar benteng. Sebagian berpendapat tebang pohon-pohon kormanya biar mereka jera. Kata yang lain, jangan. Sayang, mubazir. Tak boleh tabdir. Atau sama ada dengan itu, wallahu ta'ala alam. Yang jelas, sebagian berpendapat ditebang, sebagian berpendapat tidak ditebang. Dan sudah sebagian ditebang oleh mereka. Yahudi ketakutan. Kami akan kelaparan soal ini. Yang sebagian, jangan ditebang, tak boleh. Ketika terjadi perbedaan pendapat seperti ini, Allah katakan, ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa biidznillah. Apa yang kalian tebang dari batang-batang pohon korma tadi, ataupun apa yang kalian biarkan tetap tegak di atas akarnya, maka kedua-duanya dengan izin Allah, dua-duanya boleh, tidak apa-apa.
tergantung bagaimana strategi kalian dalam berperang, berjihad fi sabilillah. Mana dicerca? Tidak ada. Kedua-duanya dipuji dengan kalimat biiznillah, diizinkan oleh Allah. Wa qad kanu ikhtalafu fi qat'il asjar. Mereka waktu itu berselisih dalam masalah memotong pohon-pohon tadi. Faqata'a qaumun wa taraka akharun. Satu kaum menebangnya, satu kaum tidak menebangnya. Wa kama fi qawlihi, dan juga seperti dalam ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa Daud wa Sulaiman id yahkumani fil harthi id nafashat fihi ghanamul qaum wa kunna li hukmihim shahidin fafahhamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma. Dan Daud dan Sulaiman, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihimassalam, idh yahkumani fil harthi, ketika keduanya menghukumi pertikaian tentang kebun. Idh nafashat fihi ghanamul qaum, ketika masuk ke dalamnya kambing-kambing mereka. Kebunnya dirusak oleh kambing-kambing tadi. Maka terjadi pertikaian pemilik kebun dengan pemilik kambing. Nabi Daud menghukumi. Begini saja, apa yang dirusak kamu ganti demikian-demikian. Kata Nabi Sulaiman alaihissalam, kalau aku menghukumi, kambing-kambing ini dipelihara atau dipegang oleh pemilik kebun, silakan dimanfaatkan susunya. Sementara kebunnya diperbaiki sampai kembali sempurna oleh pemilik kambing tadi. Setelah sempurna, kebun dikembalikan ke pemiliknya, kambing diberikan ke pemiliknya. Atau kama qala fi riwayah fi tafsir hadhihi al-ayah. Asy-syahid, yang menjadi bukti, yang menjadi saksi yang berkait dengan pembahasan kita adalah ucapan Allah di akhirnya. Wa kullan ataina hukman wa ilma. Masing-masing dari dua nabi tadi kami berikan ilmu dan kami berikan hukum. Yang dihukumi dengan caranya Nabi Daud, dihukumi dengan cara Nabi Sulaiman, dua-duanya dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullan ataina hukman wa ilma. Fa khassa Sulaiman bil faham. Tetapi Allah khususkan Nabi Sulaiman dengan pemahaman. Fafahamnaha Sulaiman, dan kami berikan pemahaman pada Sulaiman. Maka ini sungguh sangat mirip, bahkan persis dengan ucapan Rasulullah SAW. Idza ijtahadal hakim fa asab falahu ajrani, wa idza ijtahadal hakim fa akhta falahu ajrun wahid. Apa miripnya? Di sisi mana miripnya? Di sisi Rasulullah SAW memuji keduanya, dua-duanya dapat pahala. Karena dua-duanya berusaha. Tetapi Nabi menyatakan yang ini benar, yang ini keliru. Bukan sengaja. Dia sudah berusaha untuk beristihad, bersungguh-sungguh mencari kebenaran. Wal amalu bin niyat. Innamal amalu bin niyat. Amalan tergantung niatnya. Demikian pula dalam ayat ini. Nabi Daud menghukumi, Nabi Sulaiman menghukumi. Kedua-duanya Allah puji. Masing-masingnya kami beri ilmu, masing-masingnya kami beri hukum dan hikmah. Tetapi Allah katakan fafahamnaha Sulaiman, kami berikan pemahaman pada Sulaiman sehingga istihadnya tepat. Barakallahu fikum. Ini contoh-contoh yang dibawakan di dalam masalah ikhtilaf, yang kedua-duanya dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bissawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim ila yaumil qiyamah.
Subhanaka bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.